Mau kita bisnisnya makanan, mau kita bisnisnya jasa, mau bisnis kita produk, semuanya era sekarang kalau tidak mau tenggelam, kalau mau bisnisnya jalan harus menggunakan digital marketing. Apa peran penting digital marketing untuk bisnis Bapak dan kenapa orang tuh kudu dan wajib belajar digital marketing? Lalu apa sih itu digital marketing itu, Pak? Kalau sebenarnya orang digital marketing orang pada tahu ya, mungkin ya. Iya, saya belum tahu, Pak. Saya belum tahu. Gitu. Saya belum tahu gimana dong, Pak? Digital marketing itu vital banget sebenarnya untuk bisnis. Semua lini bisnis sekarang tuh digital marketing amat sangat dipakai. Semua. Tanpa kecuali. Betul. Betul. Mau kita bisnisnya makanan, mau kita bisnisnya jasa, mau bisnis kita produk, semuanya era sekarang kalau tidak mau tenggelam, kalau mau bisnisnya jalan harus menggunakan digital marketing. Saya kira sekarang harus seperti itu. So. Berarti mulai digital marketing, mulai fokus untuk menggeluti digital marketing tahun kapan, Pak? Dan saya baru sebenarnya. Tapi kan Masya Allah banget, bentar lagi Bapak TBK, Pak. Amin. Ya, masih panjang prosesnya. Masih panjang, tapi Masya Allahnya kan percepatannya tuh baru tuh berapa tahun, Pak? Betul, jadi saya mulai itu tahun 2020. Oh, pandemi. Dapat momen pandemi. Iya, jadi orang miskin Bapak kaya. Ya, Pak, ya. Ya jangan-jangan gitu ya. Jadi itu kan pertama pola orang dari belanja konvensional, terus kemudian beralih harus online kan pada waktu itu. Nah, betul, karena keadaan ya, Pak. Betul. Nah, di situ saya fokus untuk di digital. Nah, ternyata lebih enak daripada kita menggunakan marketing konvensional, gitu. Ya. Lanjut, Pak. Kenapa lebih enak, Pak? Kenapa lebih enak? Apa yang bikin lebih enak? Jadi gini ya, digital marketing itu ngerubah kita tuh yang kegiatan marketing konvensional kan banyak ya. Dari yang dulu sales harus kanvas, keliling setiap pabrik, dia menawarkan barang. Betul. Terus kemudian dulu tuh marketing konvensional itu kita harus cari relasi. Dengan digital marketing itu untuk dapetin itu semua kita nggak perlu kemana-mana, otomatis kan lebih mudah, nggak capek. Kita cukup di satu rumah, satu tempat, satu ruangan aja. Udah nanti orang akan datang, akan ngontek kita dan belanja produk kita, gitu. Oh, berarti digital marketing impact-nya walaupun di rumah atau di satu tempat tanpa harus nawar-nawarin produk lewat offline, Bapak bisa dapat traffic banyak, pengunjung banyak ya. Betul. Jadi jadi kita mengadaptasi efek corona kemarin. Kita gencarin, jadi merubah pola. Pas sudah dapat momen orang lagi nggak boleh belanja keluar, kita ambil sekalian. Jadi akhirnya kan orang yang tadinya pengen belanja ke minimarket, ketika ada di sosial media tinggal klik, atau di platform tinggal klik, gitu. Ya kita udah bisa ngelihat lah, sekarang banyak mall tutup kan. Betul. Itu kan sebenarnya efek dari makin berkembangnya digital marketing, makin banyaknya pengusaha yang menggunakan platform menggunakan marketing dengan pola digital marketing, gitu. Jadi benar-benar marketing itu, digital marketing itu untuk sekarang hampir semua sektor itu butuh ya, Mas. Wajib kalau menurut saya. Wajib ya. Wajib. Jadi kalau ada senior saya bilang kalau bisnis kita saat ini belum menjalankan digital marketing, bersiap-siap bisnisnya akan jatuh. Saking pentingnya, Mas. Betul. Karena kan berlomba-lomba ya, berkompetisi ke pasar. Sudah eranya kita menunjukkan siapa kita di pasar kan. Maksudnya secara digital gitu. Sekarang masyarakat kita kan mayoritas itu punya gadget. Iya. Mereka scroll sosial media lah, marketplace lah, gitu. Mereka sudah nggak kayak sekarang aja. Bahkan di marketplace aja orang belanja ikan, belanja ini di marketplace, udah nggak harus ke pasar lagi. Iya, itu impact dari digitalisasi tadi. Betul. Oke, lalu pertanyaan gini, Mas. Mungkin banyak yang nanya,
untuk digital marketing sendiri itu kan apa aja sih yang bisa memaksimalkan potensi produk kita terjual banyak melalui online? Jadi kita kudu jualan di mana aja biar produk kita terjual banyak di online nih Mas. Platform itu sebenarnya harusnya kita pakai semua. Semua? Betul, semua, dari sosial media, terus kemudian website, domain, website, bahkan ada beberapa teman-teman yang menggunakan bot, itu masih impact juga, masih ya. Jadi digital marketing itu kan banyak ya, tergantung kita terapannya mau di mana. Betul. Sesuai dengan bisnis yang kita jalani. Tapi kalau pemahaman saya bahwa kenapa harus kita milih untuk marketing? Kalau kita mampu, kenapa nggak dijalanin semuanya? Oh, jadi lebih ke, berarti kan brutal banget dong ya Pak? Nggak brutal juga. Terus kita harus ngukur dulu dong. Maksudnya main prioritas. Main prioritas. Iya. Kalau memang misalnya market kita ternyata ada di sosial media, kita fokusnya dengan kemampuan kita di sosial media. Cara mengetahui market kita ada di mananya itu gimana biasanya? Ada track atau ada ini nggak buat mengetahui? Contoh saya produknya itu panci. Jualan panci nih. Kira-kira kalau saya jualan panci, platform mana yang cepat bisa ngelarisin saya jualan panci? Marketplace, kalau sepemahaman saya. Marketplace. Betul. Karena kan satu ya, kalau marketplace itu kebanyakan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan harian mereka akan, walaupun saat ini di televisi, AC, alat-alat untuk industri juga sudah mulai masuk marketplace. Tapi kalau misalnya kebutuhan-kebutuhan itu, saya kira bagusnya di marketplace karena memang di situ ibu-ibu itu kan user pengguna marketplace itu rata-rata ibu-ibu ya. Ibu-ibu, betul. Iya kan. Kalau bapak-bapak kan nggak terlalu ini ya, gitu. Nah, jadi kita melihat produk kita mau dibawa kemana, ini yang pakai siapa sih? Gitu. Oh, jadi rumusnya produk kita mau dibawa kemana adalah yang pakai siapa? Iya. Jadi tiap platform itu biasanya punya mayoritas sendiri atau marketnya sendiri ya, penggunanya gitu ya. Betul. Berarti kalau ibu-ibu rata-rata banyakan di marketplace. Marketplace spesifik apa gimana Mas? Apa semua marketplace? Oh, bahkan marketplace pun beda-beda. Kan kalau teman-teman mungkin yang biasa di digital marketing, mereka akan menggunakan banyak aplikasi ya. Ada beberapa aplikasi untuk lihat traffic. Nah, traffic itu kan kita bisa tahu. Ini usernya usia berapa, gendernya apa, ya kan? Gitu. Nah, kalau misalnya saat ini kalau yang saya lihat, kalau memang ibu-ibu tuh banyak di marketplace, Shopee misalnya gitu. Shopee. Bapak-bapaknya lebih senang di Tokopedia. Oh, tapi emang itu by datanya gitu Mas ya? Iya, kalau dilihat dari data ya. Dari datanya gitu ya? Gitu. Kalau kan banyak tuh aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai untuk melihat data gitu. Oke, jadi itu untuk spesifikasinya. Lalu Mas, ini kita bicara tentang TikTok karena kan lagi banget, lagi ramai banget ya. TikTok itu sosial media yang jadi marketplace. Tapi kan ternyata setelah kita banyak banget orang-orang yang jualan TikTok itu tiba-tiba kaya, tiba-tiba jualannya turah-turah. Nah, untuk pemula produknya retail nih Mas, produknya itu B2C, jadi langsung ke customer. Kira-kira rekomendasi nggak dia jualan di TikTok? Rekomendasi. Habit di Indonesia sekarang lebih seneng scrolling konten video. Nah, kalau dulu kan gambar ya, karena perkembangan teknologi sekarang bahkan sepemahaman saya dapat informasi dari senior juga, konten yang berhubungan dengan video atau reels atau gambar gerak ya, itu lebih dicintai sama sistem daripada gambar statis. Oh iya, gambar bergerak. Makanya sekarang kan TikTok naiknya luar biasa. Karena memang demand marketnya atau demand masyarakat, audiens itu seneng nonton video daripada nonton gambar. Itu rumusnya. Gitu. Nah, ini tuh sebenarnya pembahasan kita bakal lebih seru Mas. Nah, ini buat teman-teman ini kita akan bahas lebih lengkap nanti insya Allah di next. Mudah-mudahan kita bisa diskusi ya ke Bogor. Gimana caranya kita melalui TikTok bisa jadi TBK ya? Iya, betul. Ya itu ya. Iya. TikTok menjadi TBK perusahaannya, ya Allah, yang followersnya itu Masya Allah banget. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas lebih lengkapnya. Jadi untuk saat ini kita cukupkan dulu karena tadi udah mengerti banyak banget. Kalau belum paham tinggal ulang lagi atau bisa tanya. Pentingnya digital marketing itu buat pelaku
UMKM siapapun sektor bisnisnya butuh Mas. Butuh. Wajib nggak? Wajib. Kalau sekarang wajib. Sangat-sangat wajib, sangat dianjurkan ya. Lalu untuk belajar digital marketing itu udah sangat banyak banget, bisa di YouTube atau bisa ini ya, tapi ke filter. Dan salah satu kata guru saya itu belajar harus punya 3 fondasi yang paling penting. Pertama, mentor ya Pak. Iya. Komunitas. Iya. Nah itu salah satunya itulah ya. Dan terus pengen belajar dan belajar lagi. Jadi nanti kalau teman-teman di Bogor ada komunitasnya Mas? Oh banyak. Kita di Bogor tuh ada Bogor Digital Community. Nah itu ada juga Bogor Digital, ada IG-nya nggak? Oh ada. Ada Bogor Digital Community. Berarti itu benar-benar belajar digital ya Mas ya? Betul. Kita mengeduk bareng teman-teman di Bogor, relawan untuk mendigitalkan teman-teman di Bogor supaya paham bagaimana memanfaatkan platform sebagai untuk jadi income kita. Memanfaatkan plafon buat dapetin duit. Betul. Nah itu. Jadi nanti di Bogor nih buat warga Bogor, Jabodetabek dan sekitarnya bisa merapat ke Bogor karena nanti akan ada di Instagram Bogor Digital Community ya. Kalau ada eventnya juga nanti akan ada di sana. Pokoknya pantengin aja terus karena tadi kita udah banyak diskusi. Kalau nanti mau nge-DM nggak Mas kalau mau belajar berarti? Iya, biasanya nanti di admin ya, ada pengelola di sosial medianya, kemudian diarahkan ke WhatsApp. Nanti kalau memang mau masuk komunitas ya nanti via DM aja sih. Jadi kalau ada masuk komunitas di daerah Bogor, ada Bogor Digital Community, DM aja Instagram Bogor Digital Community di bawah ini ya. Nanti ya. Oke, mungkin gitu ini closing dulu Pak. Pesan-pesan kesan-kesan atau saran-saran buat yang usaha pemula kenapa digital marketing itu penting, lalu ada sedikit kata-kata. Sedikit kata-kata. Ya, sedikit aja berarti, Pak. Nggak usah banyak-banyak. Ya, jadi 2025 bisnis Anda nggak di digital marketingin, siap-siap bisnis Anda akan jatuh. Nah, itu. Karena benar sangat-sangat penting. Terima kasih, mungkin segitu aja. Nanti akan kita bahas lagi. Kita akan korek lagi ilmu-ilmunya itu sebenarnya banyak banget tentang TikTok marketing, lebih ke gimana cara biar modal sekian jadi income sekian ya dengan ads ya Mas ya. Itu sangat banyak banget dan nanti kita akan bedah langsung ya di next video lah ya. Jadi buat teman-teman yang nonton, silakan dibantu subscribe dan like buat dapetin info terbaru menarik dari saya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.